Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi IPA kelas 7. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, namun sebelum kita membahas lebih dalam mengenai klasifikasi, topik pada pertemuan kali ini yaitu dibahas terlebih dahulu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita mulai. Nah, di sini saya punya 3 gambar, ya, ada bunga, ada singa, dan juga ada ayam. Nah, jika kita kelompokkan ketiga benda ini, kita dapat menggolongkannya ke dalam benda hidup. Nah, sedangkan perbandingannya dari ketiga gambar di sampingnya ada gambar mobil, ada sepeda motor, ada patung. Nah, apa perbedaannya dengan ketiga gambar sebelumnya? Nah, ketiga gambar ini kita kelompokkan menjadi benda mati. Nah, apa sih dasar kita bisa mengelompokkan bahwa bunga, matahari, singa, ayam itu masuknya benda hidup, dan motor, mobil, dan juga patung masuknya benda mati. Nah, kita bisa mengatakan singa, ayam, dan juga bunga benda hidup karena mereka punya ciri-ciri hidup. Apa saja ciri-ciri hidup itu? Kita bahas satu persatu. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah proses pemasukan udara yang mengandung oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam paru-paru. Jadi yang masuknya udara, tapi yang diambil dari udara tersebut adalah oksigen, dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Nah, apa sih tujuannya kita bernafas sebagai makhluk hidup? Tujuan yang utamanya adalah menghasilkan energi. Nah, gimana energi bisa terbentuk? Kita lihat proses pada gambar berikut. Respirasi atau disebut juga bernafas tadi membutuhkan gas yang bernama oksigen atau O2. Ini ya, O2. Nah, lalu diapakan O2 ini? O2 ini akan dipakai untuk membakar C6H12O6. Apa itu C6H12O6? C6H12O6 adalah rumus dasar dari glukosa. Glukosa itu gula, yaitu golongan karbohidrat, atau secara sederhana bisa kita sebut makanan. Nah, jadi tujuan utama bernafas itu oksigennya diapakan? Oksigennya dipakai untuk membakar makanan, sehingga hasilnya nanti akan dihasilkan CO2 sebagai buangannya, H2O atau uap air, dan yang utamanya adalah energi. Energi dipakai untuk apa? Energi dipakai untuk seluruh aktivitas sel atau metabolisme yang ada di tubuh kita. Nah, di sini ada tabel banyak macam-macam makhluk hidup dan alat pernafasannya yang tentunya berbeda-beda. Dimana dari manusia yang bernapas dengan paru-paru, kemudian ikan bernapas dengan insang, katak dengan kulit dan paru-paru, burung dengan paru-paru dan dibantu dengan kantung udara, serangga dengan trakea, dan tumbuhan. Nah, tumbuhan, apakah tumbuhan bernafas? Nah, ternyata tumbuhan juga bernafas, sama saja ya, membutuhkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, alat pernapasan pada tumbuhan itu apa? Yaitu stomata yang letaknya ada di bawah daun, lentisel yang ada di permukaan batang, dan juga ada pada bulu akar. Nah, apa sih buktinya tumbuhan itu bernafas? Nah, kita bisa melakukan percobaan seperti pada gambar di samping ini. Nah, tumbuhan di suatu pot ditutup dengan plastik, dibiarkan, dan nanti lama-lama akan muncul yang namanya uap air. Nah, uap air ini sebagai bukti bahwa tumbuhan itu melakukan pernapasan atau respirasi. Nah, uap air tadi masuknya ke apa? Masuk ke H2O sebagai hasil dari reaksi pernafasan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan nutrisi, atau istilah sederhananya
membutuhkan makan dan minum. Nah, apa sih fungsi dari makanan minum itu? Nah, fungsi utamanya ada 3. Yang pertama itu sebagai sumber energi, yang kedua mengganti sel tubuh yang rusak atau mati, dan yang ketiga untuk pertumbuhan. Nah, antara hewan dan tumbuhan tentu saja berbeda ya cara makannya. Nah, hewan atau termasuk juga kita ya, manusia, kita itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, dari mana kita mendapatkan makanan? Bukan berarti dimasak ya, tapi kita mendapatkan makanan itu dari makhluk hidup lain. Atau dengan kata lain, istilah biologinya, hewan dan manusia itu disebut dengan heterotrof karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi tergantung pada makhluk hidup atau organisme lain. Nah, berbeda dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, dengan cara apa dia menghasilkan makanan sendirinya? Nah, istilahnya disebut dengan fotosintesis. Sintesis ya, bukan sintetis. Jadi fotosintesis. Jadi pembuatan makanan. Nah, ada istilah foto nih, foto. Foto di sini merujuk pada cahaya. Jadi tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya. Nah, adapun reaksi secara kimia fotosintesis. Nah, apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Yang pertama, tumbuhan membutuhkan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah H2O atau air. Nah, lalu apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah cahaya matahari. Makanya tadi disebut istilahnya fotosintesis karena membutuhkan cahaya. Lalu terjadinya di mana? Terjadinya itu ada di bagian klorofil tumbuhan atau yang disebut dengan zat hijau daun. Lalu apa yang dihasilkannya? Sama dengan manusia atau hewan, tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan karbohidrat. Nah, dan juga kalau di tumbuhan ini yang dihasilkan akhirnya adalah oksigen. Nah, nanti diapakan karbohidratnya? Karbohidratnya ini akan dijadikan sebagai sumber energi yang akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan yang nantinya untuk apa ya? Untuk bisa pertumbuhan tumbuhan itu sendiri, juga bisa mengganti sel-sel tumbuhan yang mati atau rusak. Nah, itu yang memerlukan nutrisi. Lalu, ciri yang ketiga adalah bergerak. Nah, bergerak itu maksudnya apa? Nah, bergerak itu ditandai dengan terjadinya perpindahan seluruh anggota atau sebagian anggota tubuh. Nah, jika kita bisa kelompokkan secara umum, gerak itu ada 2. Ada yang disebut dengan gerak aktif, ada yang juga yang disebut dengan gerak pasif. Apa bedanya? Gerak aktif itu menyebabkan perpindahan tempat, artinya seluruh tubuhnya itu bergerak, makanya terjadi perpindahan. Sedangkan gerakan pasif itu tidak mengakibatkan perpindahan tempat, jadi hanya bergerak-gerak sebagian anggota tubuh gitu, tidak sampai adanya perpindahan. Nah, contohnya yang gerak aktif itu ada pada manusia dan hewan. Sedangkan gerak pasif yaitu pada tumbuhan. Nah, di sini ada contoh-contoh makhluk hidup dengan alat geraknya masing-masing. Nah, manusia bergerak dengan tangan dan kaki. Ikan bisa dengan sirip dan ekor. Katak dengan kaki yang berselaput menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat dia tinggal, biasanya hidup di daerah yang ada airnya. Kemudian burung dengan kaki dan juga sayap. Serangga dengan kaki dan sayap juga. Lalu ada paramecium. Paramecium itu golongan amuba. Mereka bisa bergerak dengan silia atau rambut ketar. Nah, berbicara tentang gerak sebagai ciri makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang di slide awal, tadi ada motor, ada mobil. Tapi dia dikelompokkan ke dalam benda mati. Tapi mereka juga masih bisa bergerak. Nah, dia punya ciri bergerak, tapi kenapa tidak bisa dikelompokkan ke dalam benda hidup? Kira-kira jawabannya seperti apa? Oke, kita nanti dibahas di akhir. Yang keempat, ciri makhluk hidupnya yaitu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, kita harus bisa membedakan bahwa tumbuh dan berkembang itu adalah 2 istilah yang berbeda. Nah, bukan berarti tumbuh itu ke atas dan berkembang itu ke samping ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Nah,
Pertumbuhan itu ditandai dengan pertambahan jumlah, volume, ukuran sel, dan sifatnya adalah irreversible, artinya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan berkembang lebih menuju ke proses pendewasaan. Nah, biasanya ditandai, ya, ciri mudahnya untuk membedakan berkembang itu biasanya ditandai dengan mulai berfungsinya alat reproduksi. Nah, di sini lebih jelasnya kita lihat ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tadi yang pertama ya, kalau pertumbuhan itu lebih dilihat dari proses penambahan ukuran, volume, dan jumlah dari sel. Sedangkan perkembangan dilihat dari proses pendewasaannya. Lalu tadi pertumbuhan bersifat irreversible. Irreversible tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contohnya misalnya anak yang asalnya umur 2 tahun misalnya dengan tinggi 90 cm. Kemudian ketika tumbuh, seiring dengan berjalannya waktu tumbuh, pasti tinggi badannya bakal bertambah juga ya, jadi 1 meter misalnya. Nah, irreversible artinya tidak dapat kembali. Karena emang tidak dapat kembali ya, jadi tidak akan mungkin jadi pendek lagi gitu, kecuali memang membungkuk gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga perbedaannya adalah pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan memiliki satuan. Nah, kita kan telah belajar ya kemarin mengenai satuan dan tentang pengukuran. Satuan itu apa aja? Bisa meter, bisa kilogram gitu ya, bisa meter kubik gitu, meter persegi. Jadi yang sesuatu yang bersifat ada satuan itu adalah pertumbuhan. Contoh misalnya tadi tinggi yang asalnya 90 cm naik jadi 1 cm, atau berat yang asalnya 50 kilo menjadi 60 kilo. Nah, itu masuknya ke pertumbuhan. Nah, sedangkan perbedaannya, perkembangan itu sifatnya kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, jadi dia tidak punya satuan. Jadi satuannya itu dilihat dari kualitasnya. Contohnya kualitatif misalnya apa? Kalau dilihat dari manusia ya, mudahnya. Manusia yang asalnya misalnya ciri sekundernya belum muncul, kemudian bisa jadi muncul. Atau mudahnya wanita yang asalnya belum menstruasi lalu berkembang menjadi menstruasi. Itu artinya proses atau alat reproduksinya sudah mulai berkembang. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya di sini ada tumbuhan yang tumbuh dari kecil menjadi tinggi. Lalu di bawahnya ini contoh yang berkembang ya. Ini contohnya metamorfosis pada kupu-kupu. Jadi ada perbedaan bentuk dari mulai ulat, larva sampai menjadi kupu-kupu. Nah, jika kita lihat dari dua gambar ini memang sebenarnya tumbuh dan berkembang itu tidak bisa dipisahkan ya, mereka terjadi dua-duanya secara bersamaan dan tidak akan mungkin bisa dipisahkan gitu. Tidak akan mungkin seorang makhluk hidup tumbuh terus tanpa berkembang, tapi pasti seiring berjalannya waktu pertumbuhan dan perkembangan akan selalu terjadi pada setiap makhluk hidup. Oke. Lalu ciri yang kelima adalah berkembang biak atau bereproduksi. Ya, untuk apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah untuk melestarikan turunannya agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan sendiri ya pada makhluk hidup itu ada dua cara. Ada secara generatif atau kawin, dan vegetatif atau tidak kawin. Nah, contohnya gimana? Nah, kita lihat perbedaannya terlebih dahulu. Vegetatif itu melibatkan satu induk. Jadi karena tidak kawin, jadi hanya ada satu induk pun bisa menghasilkan keturunan. Sedangkan generatif perbedaannya melibatkan dua induk, karena harus terjadi perkawinan. Lalu ciri yang keduanya atau perbedaan yang keduanya, untuk yang vegetatif itu individu baru itu tidak terbentuk dari peleburan sel jantan dan betina. Lalu dari apa dong individu baru terbentuk? Individu barunya terbentuk dari bagian tubuh induk gitu. Dan yang generatif itu kebalikannya. Jadi individu baru terbentuk dari peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, lalu yang vegetatif bedanya lagi, keturunannya itu nanti akan sama persis dengan induk
mau dari sifatnya gitu ya, dari bentuk, dari warna dan lain-lain. Sedangkan yang generatif, sifat keturunannya itu tidak sama persis dari induk, atau biasanya sifatnya itu merupakan gabungan dari kedua induk. Nah, biasanya vegetatif itu terjadi pada tumbuhan, sedangkan generatif secara umum terjadi pada hewan. Tapi tumbuhan pun bisa melakukan reproduksi secara generatif. Jadi tumbuhan itu bisa dua ya, bisa vegetatif dan generatif. Nah, di sini ada contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Ini adalah gambar strawberry gitu ya. Strawberry di sini ada yang namanya stolon atau geragi. Nah, ini sebagai salah satu cara tumbuhan melakukan reproduksi secara vegetatif. Lalu, nah ini gambar yang bawahnya ini adalah gambar reproduksi secara generatif. Itu terjadi peleburan antara ini apa, sperma atau sel kelamin jantan, dan yang besar ini adalah sel telur ovum atau sel kelamin betina menjadi zigot akhirnya atau individu baru. Oke, ciri makhluk hidup yang keenam adalah iritabilitas, atau bahasa sederhananya adalah peka terhadap rangsang dari luar. Nah, bagaimana sih cara makhluk hidup itu bisa menerima rangsang? Nah, biasanya hewan dan manusia itu mengetahui rangsangan lingkungan itu melalui indera. Nah, indera itu ada apa aja? Nah, di kita itu khususnya di manusia dan hewan ada istilah panca indera ya, atau bahasa Inggrisnya five sense. Nah, ada apa aja indera yang ada di kita? Ada 5 indera itu. Yang pertama ada telinga sebagai pendengaran, kemudian ada hidung sebagai indera pembau, lalu ada mata sebagai indera penglihatan, ada lidah sebagai indera perasa, dan ada kulit sebagai indera peraba. Nah, mengapa indera-indera tersebut itu bisa menerima rangsang? Karena pada kelima indera itu disertai dengan saraf-saraf. Nah, lalu bagaimana contoh peka terhadap rangsangan pada tumbuhan? Nah, contoh yang mudahnya yaitu kita bisa temukan pada tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu itu ketika disentuh dia akan mengatupkan daunnya. Hal tersebut atau peristiwa tersebut menandakan bahwa tumbuhan tersebut juga peka terhadap rangsangan berupa sentuhan. Lalu kita lanjut ke ciri yang ketujuh, yaitu ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak lagi diperlukan. Jadi zat-zat sisa itu dibuang melalui sistem ekskresi. Nah, ada apa aja sih contohnya zat-zat sisa? Zat-zat sisa itu bisa berupa keringat, bisa berupa urin ya, bisa berupa juga CO2. Nah, organnya apa aja? Ada paru-paru sebagai pengeluaran CO2, ada empedu, ada hati yang nanti mengeluarkan zat empedu, kemudian ada kulit yang mengeluarkan keringat, dan ada ginjal yang mengeluarkan urin. Ini adalah 4 alat ekskresi pada hewan ya. Nah, kita lihat di sini contoh-contoh alat ekskresi pada makhluk hidup lainnya. Manusia itu tadi ada 4 ya, ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Kemudian ikan melalui insang, katak melalui ginjal, paru, kulit, dan hati juga sama dengan manusia. Cacing tanah melalui kulit, serangga melalui nefridium, dan protozoa melalui permukaan tubuh. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Nah, berarti sama ya dengan hampir sama dengan tadi, bernafas tadi, karena yang dibuangnya itu adalah CO2. CO2 adalah hasil metabolisme tubuh dan sudah tidak diperlukan lagi, maka ekskresi pada tumbuhan atau si CO2 tadi itu dikeluarkan juga melalui stomata, sama dengan masuknya oksigen. Lalu ciri yang ke-8 atau yang terakhir adalah adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu untuk bisa hidup dan survive di lingkungan tempat dia tinggal. Nah, adaptasi pada makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi,
Nah, artinya apa morfologi itu? Artinya adalah bentuk tubuh permukaan luarnya. Jadi, adaptasi secara morfologi itu penyesuaian alat tubuh dengan lingkungannya. Contohnya apa? Contohnya pada burung. Burung itu memiliki jenis paruh yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya karena masing-masing burung makanannya beda-beda. Nah, jenis makanannya itulah nanti akan berpengaruh terhadap bentuk dari si paruh burung. Atau contohnya lagi kaki pada bebek. Kaki bebek itu agak berselaput. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi penyesuaian kaki bebek itu berselaput karena bebek biasanya sering hidup di lingkungan yang agak-agak berair gitu. Jadi memudahkan dia untuk mencari makan. Nah, lalu yang kedua adalah adaptasi secara fisiologis. Nah, kalau fisiologis artinya adalah fungsi tubuh. Nah, jadi biasanya fungsi alat tubuhnya itu disesuaikan dengan lingkungan. Contohnya apa? Contohnya misalnya pada sapi atau hewan memamah biak lainnya. Nah, karena mereka itu memakan rumput, rumput itu kaya akan serat. Nah, serat itu mengandung zat yang bernama selulosa. Nah, sedangkan di kita manusia itu sebenarnya tidak punya enzim untuk memecah selulosa. Nah, karena sapi dan hewan memamah biak lainnya makanannya memang rumput, maka secara fisiologis di sistem pencernaan sapi dan hewan memamah biak lainnya terdapat enzim yang disebut dengan selulase yang fungsinya akan memecah selulosa. Jadi bisa mencerna si rumput itu. Lalu yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Jadi penyesuaiannya itu berupa tingkah laku. Contohnya apa? Mimikri. Nah, mimikri itu apa? Perubahan warna pada kulit bunglon ya, sering banget kan ya. Jadikan contoh. Lalu autotomi yaitu pemutusan ekor pada cicak. Jadi ketika dalam bahaya, cicak bisa memutuskan ekornya gitu ya. Atau misalnya kejepit atau apa gitu, dia tinggal putusan saja ekornya, dia masih bisa hidup. Lalu bunglon biar tidak bisa dimangsa oleh musuh, dia akan menyesuaikan dengan tempat dia tinggal, misalnya dengan kayu warna coklat, dia akan jadi warna coklat agar si mangsa itu tidak bisa mengenalinya gitu. Atau hibernasi itu terjadi pada biasanya beruang ya, atau di film yang gampangnya di film apa ya, SpongeBob itu si Sandy ya. Sandy itu hibernasi, dia selama hibernasi akan tidur terus karena suhunya itu tidak sesuai dengan suhu tubuh. Jadi kalau dia tidak hibernasi mungkin dia tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, mungkin cukup sekian ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 8 ciri makhluk hidup dan